Kalau saya biasanya di poli ya, standby-nya di sel poli ya, di poli atau di rawat jalan. Ya kita umum ya, pemeriksaannya ada telinga. Telinga itu termasuk keluhan di kotoran telinga. Bisa keluar cairan ataupun nyeri telinga, umumnya itu. Kalau hidung, misalnya ada pilek kronis atau hidung buntu ya, tersumbat ya. Terus kalau tenggorok itu masalah mandel. Bisa masalah suara parau nih. Suaranya serak. Kalau orang biasanya ngomongnya serak, bukan parau ya. Atau sulit menelan, gangguan menelan. Itu THT. Atau gangguan pendengaran. Ya, membersihkan paling aman saya tidak bisa dipungkiri ya. Sebenarnya paling aman memang cotton bud, walaupun dia ada resiko ketinggalan di liang telinga. Itu pun kan liang telinga itu panjang ya, maksudnya panjang. Jadi sepertiga luar aja, pokoknya kira-kira aja ya. Kalau nggak yakin jangan dalam-dalam. Sinusitis itu penyakit yang ada radang tapi di rongga hidungnya. Jadi hidung nggak cuma lubang hidung aja, tapi di pipi kiri dan pipi kanan itu namanya ya, kalau sinus itu kalau bisa dibahasakan awam itu rongga hidung. Jadi dia ada berhubungan. Ya nanti bisa aja dijumpai di Rumah Sakit Kajen ya, setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 12 sampai jam 3 sama hari Sabtu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen, inilah 96.4 FM, Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Selamat pagi jelang siang, Mitra RKS, selamat berpuasa. Waduh, gak terasa nih ya, sudah hari Kamis aja nih, tanggal berapa ini? 13 Maret 2025. Dan senang sekali saya Yuni Sarani bisa menemani Anda yang sedang beraktivitas sembari menunggu waktu berbuka puasa. Hari ini saya tidak sendirian ya. Ada tamu istimewa dari RSUD Kajen. Dan ini adalah pertama kali kita memulai program ngobat atau ngobrol sehat bersama RSUD Kajen. Tema kita pagi ini Mitra RKS terkait dengan seputar kesehatan THT. Nanti kita akan tanya lebih jauh ya pastinya terkait dengan THT, kesehatan THT bersama dokter yang sudah hadir di RKS ya. Oh ya, untuk Anda yang mungkin akan bepergian, silakan bisa tetap mendengarkan siaran kami lewat streaming di rks.pekalongankap.go.id gitu ya. Yang punya pertanyaan seputar THT juga silahkan bisa kirimkan lewat WA di 0878 3818 6716 atau bisa lewat via telepon di 3811293 ya. Instagram juga bisa dipergunakan di RKS_Kajen. Oh ya, untuk 3 penanya ada kabar baik nih. Nanti Anda berhak mendapatkan tiket nonton gratis di Sam Studio Pekalongan. Kita sapa narasumber istimewa kita. Perdana nih yang ngisi di sini ada Dr. Ronald Pascal Kalejan, SPTHT BKL. Betul ya dokter ya? Betul. Kali pertama ya dokter ya? Ya betul. Sehat ya dok? Sehat. Untuk SPTHT BKL berarti ini kan spesialis telinga, hidung, tenggorokan ya dok? Dan bedah kepala leher. Oh, berarti ada bedah kepala leher juga ya dok ya? Baru tahu nih Mitra RKS. Anda juga mungkin sama ya, baru tahu ternyata. Kalau boleh sedikit ceritakan nggak sih dok terkait dengan profesi SPTHT BKL ini, berarti pekerjaannya apa saja dokter yang di-handle? Jadi untuk spesialis THT BKL ini memang baru dikembangkan ya akhir-akhir ini di kolegium. Jadi selain telinga, hidung, dan tenggorok, itu juga pemeriksaan untuk kepala dan leher. Yang dimaksud pemeriksaan kepala dan leher itu adalah yang di luar dari otak, mata, sama gigi. Jadi itu sudah ada spesialisnya sendiri. Nah untuk yang kepala leher ini sebenarnya di luar negeri juga sudah lumrah. Jadi bisa diperiksa oleh spesialis THT. Jadi sekarang ditambahkan BKL. Ya apa aja kelainannya kalau di kepala leher? Ya biasanya benjolan. Benjolan leher ini benjolan yang di daerah kepala maupun leher itu juga bisa diperiksakan di spesialis THT BKL.
Oh gitu, tak pikir cuma telinga, hidung, tenggorokan aja ya dok ya. Ternyata juga ada BKL-nya itu, mitra RKS. Dan Dokter Ronald, saya panggilannya Dokter Ronald aja ya, biar kita lebih akrab gitu ya. Dokter Ronald sudah berapa lama nih di RSUD Kajen dok? Saya baru bergabung di RSUD Kajen nih bulan Maret tahun ini. Maret 2025 dok? Iya, betul. Waduh, ini masih baru berarti ya dok ya? Sangat baru bahkan. Iya. Belum ada sebulan ya dok? Belum. Luar biasa ya. Masuk di RSUD Kajen langsung dihadirkan di RKS. Wah, ini pengalaman yang sangat berharga pastinya ya dok ya. Kemudian dok, kalau boleh kita tanya, karena dokter kan baru ya di RSUD Kajen, tapi mungkin sudah mengetahui bentuk pelayanan apa saja, khususnya di THT ya dok ya, yang tersedia di RSUD Kajen dok. Ya, jadi di RSUD Kajen itu di Poli, jadi ada layanan rawat jalan, rawat inap, dan UGD. Ya, jadi semua tergantung dari penyakit dari pasien. Untuk pasien yang gangguan THT yang gawat, ya seperti mimisan. Ya, itu UGD. Kalau misalkan gangguannya tidak gawat, sebaiknya lewat Poli. Dan misalkan diperlukan untuk dirawat inap, untuk perlu terapi infus, ya nanti ada layanan rawat inap. Itu yang secara umum, bisa tiga-tiganya. Kemudian kalau saya biasanya di Poli ya, standby-nya di sel Poli ya, di Poli atau di rawat jalan. Ya kita umum ya, pemeriksaannya ada telinga. Telinga itu termasuk keluhan di kotoran telinga. Bisa keluar cairan ataupun nyeri telinga, umumnya itu. Kalau hidung, misalnya ada pilek kronis atau hidung buntu ya tersumbat ya. Terus kalau tenggorok itu masalah mandel. Bisa masalah suara parau nih. Suaranya serak. Kalau orang biasanya ngomongnya serak bukan parau ya. Atau sulit menelan, gangguan menelan, itu THT, atau gangguan pendengaran, ya gangguan pendengaran. Dan untuk layanan kita nanti akan diadakan pemeriksaan untuk pendengaran, namanya audiometri. Apa itu dok? Audiometri. Jadi kita taunya derajat, oh ini gangguan pendengarannya termasuk yang ringan, sedang berat ataupun berat. Itu tahunya dari pemeriksaan audiometri. Kapan ataupun jenis gangguannya, apakah dia hanya mengenai telinga yang bagian luar saja atau telinga bagian dalam atau sarafnya, itu audiometri. Nah, itu yang kita lihat untuk menentukan apakah perlu diberikan alat bantu dengar atau tidak. Itu harus dilakukan audiometri dulu. Nah, ini nanti rencana akan ada pengadaan. Ada di RSUD Kajen ya dok? Ya, terus yang kedua saya juga nanti rencana ada pengadaan untuk screening bayi baru lahir. Karena apa? Karena kita kan otomatis kan harus negara yang ingin maju ya. Kan kalau bayi baru lahir itu sebaiknya, apalagi yang resiko tinggi. Sementara ini resiko tinggi seperti kurang bulan, berat badan lainnya rendah, itu di screening pendengarannya. Takutnya apa? Nanti dia kalau ada gangguan pendengaran bisa terdeteksi secara dini dan langsung diterapi. Oh, bisa diketahui sejak dini ya dok ya? Iya. Waduh, dulu itu nanti itu alatnya nanti namanya OAE. OAE. Ya, itu nanti rencana akan diadakan di RSUD Kajen. Waduh, keren sekali ya pelayanan di RSUD Kajen, luar biasa nih. Masyarakat Kabupaten Pekalongan pastinya bangga ya punya RSUD Kajen. Kemudian untuk masyarakat ya, untuk pendengar kita yang pengen tahu nih dok, jadwal Dokter Ronald di RSUD Kajen tiap hari apa dok, jam berapa nih dok? Jadi saya setiap hari dari jam 12 sampai jam 3, itu hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu juga, Sabtu punya layanannya pagi. Pagi, jam berapa dok? Jam 9. Jam 9? Iya. Wow, oke, jadi tiap hari ya dok ya di sini ya, luar biasa. Dan dok, kalau boleh tahu, seberapa sering sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk cek ke THT? Kalau gigi kalau nggak salah kan 6 bulan sekali ya, apakah sama juga nih dok di THT dok? Iya, jadi kalau untuk THT, yang paling sering itu pada masyarakat yang kondisinya tidak ada penyakit tertentu, biasanya kotoran telinga itu tiap 3 bulan. Bisa 3 bulan, kita periksa. Seperti itu ya dok ya. Ngobrol sehat. Waduh, baru mulai langsung ada telepon berding. Kita angkat aja ya dok ya. Oke. Halo, selamat pagi jelang siang.
Halo. Iya. Waalaikumsalam. Di sini ada Dokter Ronald loh. Disapa dulu dong. Halo Pak Dokter. Ya, selamat siang Mbak. Boleh. Selamat siang juga Pak Dokter. Iya, dari siapa di mana ini, Bang? Dari Bang Ramos. Bang Ramos. Di Kesesi. Baik. Gimana nih Bang Ramos? Ini mau bertanya Mbak Yuni sama Pak Dokter ya. Oh, boleh. Ini saya mau bertanya, membersihkan kotoran telinga yang paling aman itu dengan apa Pak Dokter? Terus berapa hari sekali yang benar Pak Dokter? Terus? Ini ada lagi. Banyak banget. Apa yang harus dihindari penderita sinus Pak Dokter? Terus kalau tenggorokan itu kan ada cacar itu. Terus pengobatannya pakai apa Pak Dokter? Oh, tuh sakit. Pak Dokter ya. Oke, sakit tenggorokan ya Bang Ramos ya? Iya. Obatnya apa? Kalau ada itu lendir itu kan tidak ada erok-erok itu. Oke, dahak ya. Oke, siap. Apalagi? Ya udah itu aja. Sudah ya? Oke. Iya. Ya udah. Terima kasih Bang Ramos. Waalaikumsalam. Waduh, baru kita mulai langsung ada penelpon nih dokter dari kawasan Kesesi sebelah sana dok. Siap. Langsung dijawab gimana dok? Bisa. Boleh ya. Wah ada lagi. Kita angkat dulu kali ya dokter ya. Kita tampung dulu ya. Halo, selamat pagi jelang siang. Selamat pagi Mbak Yuni. Pagi Juk. Dokter Ronald. Selamat pagi. Dari siapa ini? Ini dari Bu Tini ya. Ini aja dekat ASN. Oh di Kajen ya. Iya. Gimana nih Butin? Mau tanya apa sama dokter Ronald? Saya mau tanya telinga ya. Kok telinga saya itu kayak ujung gitu loh dokter. Apa? Kadang suka mendengung gitu. Oke. Terus ya kadang gatal gitu. Jadinya kan kayak setiap hari tuh pengennya dibersihin gitu. Terus yang kedua, tadi kan bahas alat bantu dengar ya. Itu ke DRSUD itu bisa gratis, maksudnya pakai BPJS gitu. Ya terus lagi ya tapi yuk lupa. Ya mungkin itu dulu ya. Oke. Mbak Yuni. Oke, 2 pertanyaan ya Bu ya. Nanti saya sambung lewat WA. Oke deh siap. Gitu aja. Terima kasih Mbak Yuni dokter sebelumnya. Oke, Ya, sama-sama sama-sama, Bu Bu Tini. Tini. Ada 2 penelpon nih. Kita jawab dulu kali ya. Oke. Kita jawab dulu ya dokter ya. Pertanyaan pertama nih dari Kak Sesi ya, dari Bang Ramos. Dokter, membersihkan telinga yang aman itu sebaiknya pakai apa dok? Nah ini yang sering menjadi pertanyaan banyak orang ya dok ya. Iya, betul. Yang kita tahu kan selama ini kalau mau bersihkan telinga harus pakai cotton bud gitu ya. Iya. Tapi juga ada dampaknya juga, kadang ada suka ketinggalan di dalam tuh dok. Iya. Agak bahaya juga ya dok ya. Jadi untuk membersihkan paling aman saya tidak bisa dipungkiri ya. Sebenarnya yang paling aman memang cotton bud, walaupun dia ada resiko ketinggalan di liang telinga ya, di liang telinga. Malah kadang-kadang kalau saya lihat ada orang-orang yang ekstrim itu pakai kadang kunci. Waduh. Ada. Kunci. Jadi itu ya yang paling berbahaya juga ya sebenarnya. Tapi kotoran telinga itu kan sebenarnya macam-macam. Ada yang berminyak gitu, ada yang basah ya, ada yang keras. Nah, kalau yang minyak atau yang basah itu biasanya akan nempel di cotton bud. Biasa itu tidak apa. Nah, asal cotton bud itu pun kan liang telinga itu panjang ya, maksudnya panjang. Jadi sepertiga luar aja, pokoknya kira-kira aja ya. Kalau nggak yakin jangan dalam-dalam. Itu dioles, diusap pakai cotton bud itu aman sebenarnya. Tapi kalau udah lewat sepertiga itu kulit tipis, itu yang beresiko menjadi telinganya jadi bengkak, nyeri, atau cotton budnya ketinggalan. Nah, itu dia. Itu tidak apa-apa kalau yang kotorannya telinganya seperti itu. Tapi kalau kotorannya keras, kalau
pakai cotton bud nggak cocok karena dia akan malah masuk ke dalam. Ya, Dok. Nah, itu makanya kalau seperti itu kotoran telinga yang tipenya keras, sebaiknya ya ke THT. Nanti akan diambil dengan alat khusus untuk ngambil kotoran telinganya. Itu paling aman. Seperti itu. Terus untuk berapa hari sekali Berapa hari sekali itu, Dok, membersihkan telinga? Kalau beberapa hari sekali tidak ada batasan. Pokoknya asal kira-kira telinganya kerasa ada ini, ya cukup dibersihkan, diusap aja, ketembas sedikit di luar saja. Nah, bisa dalam-dalamnya itu sepertiga. Tapi kan nggak tahu batasnya gimana ya. Kalau secara teori memang seperti itu. Jadi ya di luar aja. Itu bisa kapanpun nggak masalah. Berarti nggak ada patokan waktu ya. Terus makanan yang harus dihindari oleh penderita sinus tuh, Dok? Oh, penderita sinus. Ya, sinus itu rongga hidungnya namanya sinus. Kalau penyakitnya sinusitis. Penyebabnya apa itu, Dok? Ya, penyebabnya sama radang. Radang tapi jadi kalau sinusitis itu penyakit yang ada radang tapi di rongga hidungnya. Jadi hidung nggak cuma lubang hidung aja tapi di pipi kiri dan pipi kanan itu namanya ya kalau sinus itu kalau bisa dibahasakan awam itu rongga hidung. Jadi dia ada berhubungan. Nah, karena kalau pilek biasanya juga ada kadang jadi sinusitis itu juga bisa. Untuk makanan yang harus dihindari, nah ini kalau makanan itu per orang siap beda ya. Kalau ada yang alergi makanan tertentu seperti telur, ayam, atau misalkan ikan ya, seafood ya, itu bisa memicu alergi, bisa jadi sinusitis ya, namanya penyakitnya yang di sinus. Ya, kalau taunya dari mana memang tes. Tapi kalau orang awam normal yang nggak ada alergi sebenarnya bebas, nggak ada. Makanan semua bagus kok, tidak ada masalah. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sakit tenggorokan nih, Dok, dahak ya, itu obatnya apa? Kayak ada lendir-lendir gitu. Iya, jadi sakit tenggorokan ada lendir ya. Sebenarnya lendir tuh bisa pengaruh dari hidung yang masuk ke tenggorok. Gitu. Terhubung berarti ya, Dok? Iya, hidung sama tenggorok itu saling terhubung. Makanya kalau kita kadang kerasa kayak ingus kita masuk ke tenggorok ya itu karena kan memang berhubungan. Gitu. Terus obatnya apa? Nah, kalau obat ya memang gini, kita harus pastikan dulu ini penyakitnya apa. Ya toh, jadi memang harus diperiksa dulu. Saya itu jarang maksudnya kasih obat kecuali kalau memang saya yakin ini sakitnya apa. Cuman kalau untuk obat yang dijual bebas, ya kalau nyeri ya boleh aja minum paracetamol ya. Kalau ada sakit tenggorokan paracetamol obat bebas. Tapi kalau untuk selebihnya harus diperiksa dulu sakitnya apa. Ya, mana penyakit di situ kan bisa kompleks, bisa simpel. Gitu. Jadi tidak bisa langsung diagnosa tanpa melihat. Iya, jadi ya kalau obat umum sih boleh paracetamol sih. Saran saya paracetamol paling aman. Beli di apotek itu. Gitu ya Bang Ramos ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Tini yang ada di Kajen, Dok. Telinga mendengung tuh, Dok. Biasanya kalau di Jawa tuh lagi diomongin orang nih. Telinga mendengung. Beda ya, ini dari medis ya, Dok. Telinga mendengung itu kenapa ya, Dok? Kenapa ya, Dok ya? Terus solusinya apa? Lalu di RSUD Kajen untuk alat bantu dengarnya di cover BPJS tidak? Oh ya, yang pertama ya telinga mendengung. Telinga mendengung itu penyebabnya banyak ya. Bahkan kotoran telinga itu yang menutup telinga itu bisa keluarnya mendengung juga. Jadi ada baiknya memang diperiksa langsung ya. Kadang bisa juga penyakit dari gangguan saraf di telinga itu juga bisa mendengung. Gitu. Terus kita juga harus tahu juga spesifikasinya mendengungnya hampir tiap hari, berapa lama. Nah itu nanti juga macam-macam penyakitnya. Jadi memang otomatis ya kita harus lihat dulu. Kadang-kadang kalau mendengung berapa lama terus diambil kotoran telinganya ternyata hilang dengungnya. Oh, berarti karena kotoran ya, itu ya? Kalau itu simpel berarti gak masalah. Tapi kok sudah, ini kok gak ada kotoran, tapi kok masih mendengung, ya mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut lah. Untuk mengetahui, kan utamanya kan kita kalau ngobati harus tahu sakitnya dulu ya. Terus yang kedua alat bantu dengar, apakah di cover BPJS? Setahu saya sih, kita untuk alat bantu dengar itu memang harus ada bukti dari untuk BPJS itu bahwa memang ada gangguan pendengaran. Makanya harus diperiksa audiometri dulu. Audiometri. Jadi kapan yang indikasi pemakaian alat bantu dengar?
Memang kalau sudah ada gangguan komunikasi, jadi ada tuli atau gangguan pendengaran yang derajatnya agak sudah berat, sedang berat, dan mengganggu komunikasi. Ya, mengganggu komunikasi. Jadi orang diajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Itu kan sangat sangat mengganggu ya. Gitu. Itu sebenarnya setahu saya memang di cover. Cuman kalau di kajian sini kan karena audiometri masih pengadaan mungkin belum bisa ya. Seperti itu ya. Masih pengadaan gitu. Oke, begitu ya Bu Tini ya, sudah dijawab oleh Dokter Ronald. Ini juga selain telepon ada yang sudah masuk lewat WA Dok. Ini cukup banyak ya. Kita baca dulu ya Dok ya. Assalamualaikum pagi Mbak Yuni dan juga Dokter Ronald. Pagi juga. Apakah kalau tenggorokan kita misal seharian nggak masuk air minum, kok kadang ngaruh ke suara itu Dok? Kayak serak atau kurang jelas. Alasannya kenapa ya Dok? Dari Bu Alpiah yang ada di Gejelik Kajen. Gimana itu Dok? Ya, jadi memang wajar ya kalau kita memang lagi puasa ya kurang minum kan otomatis kan kering tenggorokannya. Karena kering itu jadi otomatis suara kita terasa berubah. Tapi itu hanya sementara. Gitu karena normalnya itu kan tenggorok kita kan basah. Gitu karena mungkin karena puasa kita kering. Jadi itu hal yang normal. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa. Itu memang normal. Jadi nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oke, begitu. Lalu ini ada dari Pemalang juga Dok. Ternyata pendengar kita juga sampai Pemalang Dok ya. Siap. Selamat pagi Pemalang. Dari Pak Ijo yang di Comal Pemalang. Dokter Ronald, saya mau nanya Dok. Kebetulan anak saya kalau dipanggil, mohon maaf kurang dengar Dok. Bicaranya juga kurang Dok. Tapi udah sekolah di SLB Pemalang kelas 4. Gimana Dok solusinya? Siap. Jadi kalau kita kan pemeriksaan pendengaran itu bisa dilakukan semua usia sebenarnya ya. Cuman memang membedakan tuh alat yang dipakai. Jadi kalau kelas 4 SD itu berarti kan kurang lebih umurnya 10 tahun ya. 10 tahun. Bisa sebenarnya audiometri, namanya play audiometri. Jadi anaknya sambil diajak bermain, itu juga diperiksa pemeriksaan audiometri. Apakah anaknya kooperatif? Kalau kooperatif itu bisa play audiometri. Tapi kalau anaknya misalkan nggak bisa kooperatif ya, misalkan kan butuh interaksi ya dengan anaknya. Kalau anaknya nggak bisa kooperatif ya, otomatis ya kita lakukan pemeriksaannya lebih tinggi lagi, namanya pemeriksaan BERA. Apa itu Dok? Pemeriksaan BERA itu ya ditidurin, yang pasien semua dewasa sampai anak-anak bayi semua ditidurin ya, nanti ya dipasang kayak elektrode, dilihat gelombang suaranya. Nah ini tidak perlu memerlukan kooperasi dari pasien sih, ya itu bisa, cuman di kajian belum ada. Itu alatnya lebih diarah ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi, yang di pusat biasanya. Seperti itu ya. Iya, jadi kita coba dulu mungkin audiometri dulu ya, apakah anaknya kooperatif apa enggak gitu. Gitu ya. Silakan datang langsung aja kalau pengen ke RSUD Kajen ketemu sama Dokter Ronald setiap Senin sampai Jumat ya Dok ya. Jam 12 sampai jam 3. Ya. Terus dari Bu Nawang yang ada di Talun tadi sudah dijawab pertanyaan sama dengan Bang Ramos, makanan yang harus dihindari oleh penderita sinus sudah ya. Berikutnya juga ini ada pertanyaan, saya juga pernah telinga ada kotoran sampai keras dokter, sampai tak bawa ke puskesmas. Setelah bisa keluar jadi plong tadinya, nggak bisa denger Dok. Mau tanya dong Dok, faktor apa yang menyebabkan kok kotoran di telinga bisa keras ya Dok ya? Iya. Kenapa itu Dok? Siap. Jadi memang itu tergantung genetik. Jadi ras-ras tertentu Asia sama ras Eropa itu memang kotorannya beda. Gitu. Di Asia itu juga banyak macamnya. Tapi memang kalau keras ya itu karena pengaruh dari ini kelenjar. Kelenjar dari, jadi telinga itu ada kelenjar telinga. Kalau misalnya kelenjar banyak dia basah, otomatis lebih basah. Tapi kalau kurang, otomatis kotoran itu jadi kering. Kering. Jadi sebenarnya kalau telinga itu minyakan itu sebenarnya nggak masalah, itu normal. Cuman bikin gatal aja. Tapi kalau misalnya kelenjar kunyah kurang, itu kotoran itu lebih cepat mengeras. Jadi akhirnya ya harus diambil dengan alat ya. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Sudah dijawab ya Bu Nawang Wulan. Kemudian ini Dok, tips mungkin untuk saat ini kan kita umat muslim sedang berpuasa ya, untuk menghindari radang tenggorokan gitu. Ada nggak sih Dok yang harus dilakukan? Kalau untuk menghindari radang tenggorokan, yang penting menjaga kesehatan sih ya. Karena umumnya radang tenggorok itu
Penyebabnya karena virus. Karena jadi orang kondisinya capek ya, kerjanya berlebihan, kurang istirahat, otomatis imun daya tahan tubuh kita itu rendah. Nah, akhirnya virus masuk ke situ. Nah, radang itu sebenarnya proteksi terhadap virus itu. Jadi radang, leher tenggoroknya bengkak. Tapi biasanya nggak lama, 2-3 hari setelah daya imun tubuh kita kuat kembali, ya akhirnya dia sembuh sendiri. Jadi kalau untuk yang makanan yang atau apa yang saran tips saja ya mungkin makanan yang bergizi, tinggi protein, karbohidrat seimbang ya. Seperti itu. Karena basic dasar nutrisi kita kesehatan itu juga harus seimbang ya makanan sehat itu. Kalau di bulan puasa ini kan kebanyakan orang-orang tuh suka makan makanan yang manis, terus yang dingin gitu ya dok ya, es gitu. Itu aman nggak sih dok sebenarnya? Ya kalau gula itu ya memang kadang-kadang bikin batuk ya, tapi kan sementara aja sih sebenarnya, hanya sementara. Jadi sebenarnya setelah banyak minum air putih selapa hilang. Tapi kalau namanya radang tenggorokan karena virus ya memang dia beberapa hari radang tenggorok, terus itu nanti beberapa hari setelah imunnya kuat dia akan sembuh sendiri gitu. Jadi kalau makanan gula sebenarnya ya cuman sesaat aja memang bikin batuk, tapi nggak masalah. Seperti itu ya. Kalau selama ini kan radang tenggorokan karena kebanyakan minum es tuh gitu ya dok ya. Itu sebenarnya mitos atau fakta dokter? Iya, kalau radang tenggorokan itu kalau karena es ya, dia dingin ya, itu sebenarnya belum ada bukti ya kalau memang minum dingin itu menjadi tenggorokan. Tapi kan masyarakat itu kan nggak cuma minum air dingin aja, kadang kan mesti ada yang manis, yaitu campuran dengan gula tadi, akhirnya ya bikin gulanya bikin radang itu. Iya. Berarti memang jadi bikin batuk. Harus dibatasi juga ya dok dibatasi, ya. Seperti itu. Gitu ya mitra RKS katanya nih dok. Bulan puasa ini kan untuk penderita asam lambung gitu ya dok ya, memang harus berhati-hati ya karena seharian kan kita nggak makan, nggak minum gitu ya. Biasanya ada juga yang suka asam lambungnya tuh naik dok. Ini ada pengaruhnya juga nggak sih dok dengan gangguan tenggorokan? Ya, jadi asam lambung itu memang berpengaruh, sudah diteliti dan sudah banyak bukti memang pengaruh ke tenggorok. Itu kalau penyebab asam lambung sendiri itu sebenarnya ya bukan cuma makanan juga ya. Karena stres. Saya rata-rata umumnya itu karena yang stres ya. Selain nggak makan ya, Jadi sebaiknya ya mengurangi stres ya, puasa tapi ya jangan stres ya, supaya asam lambung nggak meningkat ya itu ya. Terus pengaruhnya gimana? Ya asam lambung kan iritasi ke tenggorok. Jadi gejalanya itu ya memang kayak rasa gatal, tenggorokannya sering berdaham. Suaranya yang lebih khas itu mungkin 60-70% itu suaranya serak. Serak batuk, suaranya serak. Ini saya bisa dibayangkan ini kemungkinan juga karena asam lambung yang naik situ juga. Berpengaruh juga dokter. Ya. Untuk tahunya gimana ya memang balik lagi kita diagnostik dulu, kita lihat periksa dulu apa ada kelainan yang lain enggak, makanya kita periksa gitu. Solusinya gimana dokter? Ya solusinya pertama ya jangan stres ya kan. Stres itu kan sebenarnya ada orang stres pulih. Ya pasti ada ya. Tapi kan kita kalau over namanya tidak mengatasi stres itu namanya distres. Jadi nanti bahasanya orang psikiatri ya, distres berarti tidak bisa beradaptasi terhadap stres, namanya distres. Akhirnya itu berpengaruh ke seluruh organ tubuh termasuk yang paling kena itu asam lambung meningkat. Ya akhirnya ya kita bagaimana mengatasi, kita manajemen stres sekarang istilahnya ya. Terus kedua ya mungkin ya makan kalau di luar bulan puasa ya mungkin kalau bisa ya jangan terlambat makan ya, itu kan memang asam lambung itu pasti terpakai oleh makanan, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau memang orang yang punya asam lambung tinggi ya sebaiknya memang konsumsi obat lambung aja, asam lambung setiap hari aja sih. Iya. Karena sebenarnya ya itu termasuk stres ya dok. Ada makanan-makanan pemicu juga ya dok, kayak makanan pedas juga ya dok ya. Makanan pedas juga bisa, tapi makanan pedas itu juga kopi ya, itu juga bisa mengaruhi produksi asam lambung ya. Kalau makanan pedas tergantung orang sih ya. Ya, gitu. Bisa itu juga. Jadi harus dikelola stresnya gitu betul. Ya. Ini yang puasa lagi mikirin, aduh nanti belum beli baju lebaran gimana ya, jadi stres nih. Asam lambungnya naik nih ya dok ya. Jangan seperti itu. Oke dok, kemudian ini dok,
apa namanya obat kumur nih. Obat kumur. Kayaknya kalau pas puasa tuh laris manis gitu ya. Karena kan digunakan oleh mereka yang mungkin tidak percaya diri ketika berkomunikasi dengan orang lain, sehingga mau nggak mau mereka menggunakan obat kumur, Dok. Sebenarnya itu aman nggak sih, Dok, kalau digunakan setiap hari? Aman, nggak apa-apa. Jadi itu digunakan tiap hari nggak apa-apa. Itu sebenarnya bagian dari oral hygiene kan. Apa itu, Dok? Bagian dari higienitas mulut. Higienitas mulut seperti sikat gigi ya kan, orang kan baiknya setiap hari ya. Sebenarnya nggak di bulan puasa pun ya nggak apa-apa, setiap hari gitu. Jadi untuk higienitas mulut ya itu nggak apa-apa, tiap hari nggak ada bahayanya, asal nggak membatalkan puasa, nggak ketelan gitu ya, nggak masalah. Jangan ditelan ya. Benar-benar rasanya manis kriwing gitu, ditelan ya, Dok ya. Iya, rasa mint gitu ya. Gitu ya, jadi aman ya, Dok, ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Dok, terkait dengan menjaga suara. Itu ada tipsnya nggak sih, Dok? Kalau kata orang kan untuk mendapatkan suara yang bagus atau baik gitu kan, jernih, harus mengkonsumsi kencur gitu ya. Tapi apakah ada treatment lain, Dok, yang sebenarnya harus atau perlu dilakukan agar tetap sehat gitu, Dokter? Jadi kalau untuk kencur itu kan ke obat tradisional ya, mungkin di luar ranah saya sih. Cuman kalau secara tips, ya mungkin minum air putih ya, air putih yang banyak. Air putih itu jangan yang terlalu panas, jangan terlalu dingin. Memang sebaiknya air biasa. Air hangat nggak apa-apa, air hangat ya, hangat nggak apa-apa, air hangat. Minum yang cukup ya, minimal 2 liter setiap hari. Itu kan sejamin suaranya lebih bagus lah, misalnya nggak lebih parah, nggak serak itu. Seperti itu ya. Jadi kita juga harus menjaga pola makan, stres juga harus dikelola dengan baik gitu ya, Dok ya. Apalagi ini lagi berpuasa. Dan ternyata waktu kita menunjukkan jam 11 lebih 1 menit nih, Dok. Cepet banget ya. Terima kasih juga nih untuk mitra RKS dimanapun berada yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaan. Nanti ada 3 tiket nonton gratis ya. Kira-kira siapa nanti yang dapat, nanti kita akan umumkan di akhir ya, atau di acara selanjutnya. Dokter, karena waktu kita sudah habis nih, Dokter ya, padahal baru mulai gitu ya. Tiba-tiba udah selesai aja. Seru ya, Dok ya. Ada pesan gak sih, Dok, untuk pendengar kita khususnya yang sedang setia mendengarkan? Jadi memang penyakit THT itu banyak ya, macam-macam. Ada yang simpel, ada yang kompleks. Cuman memang kalau untuk keluhan itu kan banyak juga. Untuk pengobatan memang harusnya baiknya itu kita harus mencari tahu diagnosis atau apa sakitnya ya. Jadi otomatis harus dilihat langsung sih. Kalau saya kan nggak bisa ngira-ngira. Kalau THT itu harus lihat apa, memang kalau tenggoroknya itu memang ada apa di situ, ada kotor, misalnya telinga ada kotoran apa enggak, memang kan harus dilihat langsung gitu. Dan untuk saya ya nanti bisa aja dijumpai di Rumah Sakit Kajen ya, setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 12 sampai jam 3, sama hari Sabtu sampai jam 9 ya. Jam 1 sampai jam 9. Jadi dokter stay terus di RSUD Kajen ya, Dok ya. Mudah-mudahan dokter juga betah di Kabupaten Pekalongan ya, Dok ya. Dan bisa melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya di RSUD Kajen ya, Dok ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sakit lah ya. Kalau bisa ya, Dok ya. Semua. Oke, dan kita sepertinya harus pamit undur diri mitra RKS karena waktunya sudah cukup gitu ya, sudah menunjukkan jam 11 lebih. Saya Yuni Zarana dan juga Ronald Pascal Klejan. Kita berdua pamit undur diri, sampai ketemu lagi di program Ngobrol Sehat bersama RSUD Kajen. Terima kasih, selamat siang, selamat berpuasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.